Kemudian sampai berdirinya pura-pura negara Republik Indonesia yang namanya saja bukan hasil kedaulatannya, namanya saja dikasih oleh penjajahnya, kan begitu. Sampai hari ini kerajaan Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia secara resmi sampai hari ini. Tolong ditulis ya Pak. Sampai hari ini belum ada surat pengakuan Belanda bahwa Indonesia sudah merdeka. Sampai hari ini belum ada. Sebab itu kalau mengakui dia harus bayar hutang, harus bayar pampasan perang, dan itu mahal untuk penjajahan sekian lama. Jadi sampai hari ini belum ada loh Mas. Dan tidak ada persoalan sampai sekarang. Oke ya. Jadi teman-teman sekalian, apa yang akan kita lakukan? Yuk nanti akan ada jalannya sendiri. Setiap era akan menemukan solusinya sendiri. Yang untuk hari ini sederhana, tapi aku berdaulat atas diriku sendiri. Aku tidak ikut desain mereka. Aku tidak ikut pengaruh mereka. Aku tidak bisa diganggu-ganggu otak saya. Otakku adalah otakku sendiri dari Allah. Kalau Anda berdaulat dengan dirimu sendiri, maka semua itu tidak berlaku bagi Anda. Nah, sih. Itu yang kita lakukan pada malam hari ini. Anda sendiri berdaulat atas dirimu. Sebenarnya selesai masalah untuk dirimu, tinggal belum yang untuk Indonesia. Makanya perbanyaklah jumlah orang yang seperti ini. Maka suatu hari kita batalkan semua perjanjian itu Mas. Kan begitu, kita batalkan semua edan iki apa iki? Sopo iki sana tangan ibian. Gitu loh. Nanti akan ada nasionalisasi total. Kan begitu. Tinggal wanita gak? Sing disebut desain ini gak kok kayak skenario film pada abad 13 sudah jadi terus dilaksanakan sampai sekarang, enggak gitulah. Lho ya kon nandur rawe nek ngarepe omahmu kok jenenge rawe ya kok cukule godhong rawe lak ngono terus cukule ya kembang rawe marung woh rawe. Sapa ndek rawe iki mesti liwat kono mesti gatel kan gitu. Tidak perlu gatelno wong, cukup nanam pondok pohon rawe. Ngerti maksudnya ya? Jadi yang disebut desain itu sebenarnya awalnya cuma embrional, kemudian berkembang sampai ke revolusi industri. Dia pikir itu Aufklärung, padahal itu kan masa pembodohan. Dia pikir itu masa pencerahan, padahal itu kan itu adalah awal pembodohan massal. Misalnya, terus nanti sampai ke kapitalisme lawan sosialisme, dia pusi kue seolah-olah ada peperangan antara ini lawan ini. Setelah itu sekarang giliran Islam, karena sosialisme sudah pura-pura dihabiskan, kan gitu. Pelakunya semua sama, dan seterusnya ya. Saya nggak perlu panjang, tapi intinya desain tuh nggak lengkap sejak awal ndak. Kayak main ketoprak loh Mas. Pokoknya segini kayak kanjeng loh. Yang ditentukan sebelumnya cuma satu lagu awal dok tadi. Setelah itu berkembang sendiri, otomatis karena iklimnya sebagai kanjeng, otomatis. Jadi untuk mendesain undang-undang tadi tidak perlu ditulis 700 tahun yang lalu, otomatis akan begitu perkembangannya. Otomatis pilkadanya akan penuh uang, otomatis gitu loh, ngerti nggak? Wong wis rawe, anjane wis ditanduri rawe kok, mesti gatel kabeh, gitu loh. Jadi desain itu dia bertahap-tahap. Ya paling tidak tahap sebelum penjajahan, sebelum Portugis dan Belanda masuk, kemudian Aufklärung itu, Renaissance, kemudian 1700-an ketika pura-pura ada politik etis dan seterusnya. Kemudian sampai berdirinya pura-pura negara Republik Indonesia yang namanya saja bukan hasil kedaulatannya, namanya saja dikasih oleh penjajahnya, kan begitu. Sampai hari ini kerajaan Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia secara resmi sampai hari ini. Tolong ditulis ya Pak. Sampai hari ini belum ada surat pengakuan Belanda bahwa Indonesia sudah merdeka. Sampai hari ini belum ada. Sebab itu kalau mengakui dia harus bayar hutang, harus bayar pampasan perang, dan itu mahal untuk penjajahan sekian lama. Jadi sampai hari ini belum ada loh Mas. Dan tidak ada persoalan sampai sekarang. Oke ya. Jadi teman-teman sekalian, apa yang akan kita lakukan? Yuk nanti akan ada jalannya sendiri. Setiap era akan menemukan solusinya sendiri. Yang untuk hari ini sederhana, tapi aku berdaulat
atas diriku sendiri. Aku tidak ikut desain mereka, aku tidak ikut pengaruh mereka, aku tidak bisa diganggu-ganggu otak saya. Otakku adalah otakku sendiri dari Allah. Kalau Anda berdaulat dengan dirimu sendiri, maka semua itu tidak berlaku bagi Anda. Nah, ngono sih. Itu yang kita lakukan pada malam hari ini. Anda sendiri berdaulat atas dirimu. Sebenarnya selesai masalah untuk dirimu, tinggal belum yang untuk Indonesia. Makanya perbanyaklah jumlah orang yang seperti ini. Maka suatu hari kita batalkan semua perjanjian itu, Mas. Kan begitu. Kita batalkan semua edan iki apa iki? Sopo iki sana tangan ibian. Gitu loh. Nanti akan ada nasionalisasi total. Kan begitu. Tinggal wanita gak? Ngono loh. Sakno nek saiki. Gitu ya, gitu teman sekalian, ngerti maksudnya ya. Yang penting kamu dulu berdaulat. Kalau kamu berpikir itu tidak atas cuci otak apapun, tapi karena kamu benar-benar berpikir seperti itu. Nyuwun sewu lah, ya kayak Maiyah ini loh. Kita tidak terpengaruh kitab kuning, kita tidak terpengaruh apa saja. Kita hanya mengikuti garis Al-Quran. Dan langsung, tidak pakai kitab-kitab. Kitab kita pelajari tidak untuk kita tiru, tapi untuk menjadi wacana dan komparasi-komparasi. Nah, untuk supaya Anda juga orisinal di dalam beragama, di dalam melakukan kehidupan sehari-hari, supaya mengerti bahwa cuci otak itu kadang-kadang tidak buruk, kadang-kadang itu diajarkan secara resmi di masjid, tapi cuci otak. Nah, ini Pak Muzamil, contohnya gimana Pak Muzamil? Yai, monggo. Baik, terima kasih. Oh ya, baik, terima kasih. Contoh cuci otak di suruh berdiri saya. Contoh cuci otak di masjid adalah Allahu Akbar itu, gitu ya. Jadi siapapun yang sholat mestinya mandiri, mestinya berdaulat. Karena kalau Anda bilang Allahu Akbar, tapi Anda masih tergantung kepada selain Allah, mengakui ada siapapun yang bisa mengatur hidup Anda, mendikte Anda, apakah itu manusia, apakah apa, berarti Anda belum Allahu Akbar. Jadi sebetulnya dengan Anda ajaran Islam kita bersolat yang benar, tidak usah sampai selesai sholat itu sebetulnya, gitu ya. Cukup Allahu Akbar, urusan kedaulatan beres kan, gitu ya. Apalagi kalau sampai assalamualaikum. Nanti di YouTube kan sholat cukup Allahu Akbar mata ini. Maksudnya begini, Cak. Jadi dalam literatur fikih, nah karena saya ini orang yang suka di situ, gitu ya. Sholat itu sampai begini. Kalau bisa husuk dari Allahu Akbar sampai assalamualaikum. Tapi misalnya tidak bisa, minimalkan Allahu Akbarnya harus husuk, kan begitu. Tapi kalau Allahu Akbar tidak husuk, sholatnya sah apa enggak? Sah apa enggak? Tidak sah. Kalau ada yang bilang sah, butuh belajar lagi itu. Jadi kalau ada Allahu Akbar tapi Anda tidak ingat kepada Allah, maka sholatnya tidak sah. Silakan dibaca itu, gitu ya. Kalau sampai belum baca, ya sekarang ini tak kasih tahu, gitu ya. Oh ya, jadi apa ya? Sholat itu begitu. Jadi Allahu Akbar itu sebetulnya kedaulatan. Gitu ya, oke. Ya. Jadi maka orang Islam ini mesti menjadi orang yang berdaulat, dan daulat ini bahasa Arab ya. Negara itu bahasa Arabnya apa? Ad-daulah, gitu ya. Ad-daulah al-Indonesia, gitu ya. Ad-daulah. ISIS itu kan singkatannya apa? Ya, Daulah Islamiyah. Ya. Nah, gitu ya. Jadi bahasa Arabnya kedaulatan itu bahasa Arab, dan negara itu bahasa Arabnya daulah. Maka ketika negara tidak menjadi sebuah kedaulatan bersama bagi rakyatnya, berarti negara itu sudah tidak sah sebagai sebuah negara, gitu ya. Kenapa? Tidak sah sebagai negara, batal. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan namanya, bahwa negara itu
daulah. Nah gitu ya. Kemudian tadi teman-teman semua ya, untuk belajar kedaulatan sebetulnya cukup sampai itu mempelajari Cak Nun. Gitu ya. Cak Nun dipelajari. Sekarang loh ya. Sekarang adakah maaf tokoh di Indonesia yang seberdaulat Cak Nun? Itu tidak ada, hampir tidak ada. Saya belum menemukan. Kalau ada yang menemukan yang lain, Pak Suko, oh Kartolo, oh iya, nah gitu ya. Nah itu ya. Nah kenapa beliau Cak Nun ini berdaulat? Karena Cak Nun itu Allahu Akbarnya tenanan, gitu ya. Allahu Akbarnya tenanan. Jadi Cak Nun itu tidak pernah melihat apapun di dunia itu lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Bahkan negara ini juga Cak Nun pernah nulis, Indonesia ini bagian dari desa saya. Mana ada orang berani nulis seperti itu? Gitu ya. Jadi sampai jadi begini, yang membuat juga kita tidak berdaulat karena kita menganggap negara ini juga suatu keharusan. Nah itu ya. Jadi seakan-akan kita ini kalau gak ada negara terus mati. Nah itu juga yang menyebabkan kita tidak berdaulat. Padahal kita ini akan mati kalau tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu? Nah, maka sekarang siapa yang paling punya saham kepada kita? Coba. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu yang bisa mengatur kita secara total hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau seperti itu, ayo kita mengenal diri kita semua, lalu kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita menjadi pribadi yang berdaulat. Begitu barangkali.